melihat bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang saat ini dipegang oleh orang-orang Kristen. Ada ayat-ayat yang dirubah. Ya, jadi Alkitab ini. Apakah benar dalam Alkitabnya orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Saya tidak bisa berbohong dan tidak boleh berbohong. Matius 5 ayat 37. Perkataan Yesus sendiri. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Tante Lucy. Ya, Lucifer, si jahat. Nah, jadi menjawab pertanyaan beberapa orang ini, tegas jawaban saya adalah iya. Tadi pertanyaannya adalah, apakah benar di dalam Alkitab yang hari ini dipegang banyak orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Jawabannya adalah iya, memang benar. Ya, saudara-saudariku, saya tidak membela organisasi siapa-siapa. Saya bukan dari organisasi mana-mana. Ya, tapi saya menyampaikan apa yang ada tertulis di Alkitab. Sebab saya adalah pengikut Yesus Kristus. Agama saya di KTP saya Katolik. Ya. Organisasi gereja saya Katolik. Ya. Tapi secara hakikat, saya bukan pengikut manusia. Saya adalah pengikut Yesus Kristus. Saya bukan pengikut organisasi agama tertentu. Tapi saya adalah pengikut Yesus Kristus. Ya. Jadi saya harus menyampaikan apa adanya. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ada beberapa sebenarnya perubahan-perubahan yang begitu jelas yang terjadi di dalam Alkitab. Ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Ayat ini ditulis dalam kurung. Saya tidak buka Alkitab sudah hafal ya. Jadi bunyinya begini. Di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7 ada. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung. Dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Kota Semarang pada bulan April. Nah, pada saat itu Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, ahli kitab suci lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah, pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang, bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7? Dengan tegas, Bapak Hortensius Mandaru dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, itu memang adalah ayat sisipan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Itu yang terjadi dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan sebenarnya di internet, kalau saudara-saudariku mau buka di YouTube atau googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengajarkan Trinitas itu. Kalau di dalam video-video di YouTube yang berbahasa Indonesia juga ada. Saya pernah dengar ya, videonya Bambang Nursena, Bapak Bambang Nursena juga ketika ditanya tentang asli tidaknya ayat itu, Bambang Nursena berusaha menjelaskan berputar-putar hampir 1 jam
ya, menjelaskan, tapi akhirnya pun Bambang Nursena mengakui bahwa itu memang ayat yang disisipkan. Itu berasal dari catatan ya, catatan pinggir yang kemudian disisipkan menjadi ayat. Ada juga kalau saudara-saudariku buka di channelnya Wilmore Tambunan ya, double R, WILLMORE Tambunan. Jadi ketik aja di YouTube Wilmore Tambunan 1 Yohanes 5 ayat 7. Ketik begitu, nanti muncul ya. Judulnya kalau nggak lupa saya itu Koma Johanneum. Ya, membahas Koma Johanneum itu sisipan Yohanes. Itu cukup jelas, itu bahasa Indonesianya enak dipahami dan cukup jelas. Pak Wilmore Tambunan menjelaskan kepalsuan ayat itu. Pak Wilmore Tambunan sepengetahuan saya dia adalah dari gereja Advent hari ke-7. Itu contoh yang pertama ya, ayat yang dipalsukan atau disisipkan atau dirubah. Nah, contoh yang kedua di dalam Lukas 22 ayat 69. Nah, ini menarik saudara-saudariku. Jadi Lukas 22 ayat 69 ini berbicara ketika Yesus berada, jadi bunyinya demikian. Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya ulangi. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya, ini perkataan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus pada satu berkata kepada orang-orang bahwa mulai sekarang Anak Manusia, Yesus menunjuk kepada dirinya ya, sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya. Padahal di dalam Alkitab ada ayat-ayat lain, jadi ada 14 ayat yang lain yang juga mengatakan hal yang sama, tapi pada saat Yesus sudah berada di sorga. Jadi Yesus di sorga, ketika Yesus sudah berada di sorga, Yesus berada di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu ayatnya ada di Kisah Rasul 7 ayat 55, Kisah Rasul 7 ayat 56, Matius 26 ayat 64, Markus 14 ayat 62, Markus 16 ayat 19, Roma 8 ayat 34, Efesus 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 13, Ibrani 8 ayat 1, Ibrani 10 ayat 12 sampai 13, Ibrani 12 ayat 2, dan 1 Petrus 3 ayat 22. Itu mengatakan ketika Yesus di sorga, Yesus berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Nah, tetapi di Lukas 22 ayat 69 dikatakan Yesus ketika masih di bumi, Yesus bilang Anak Manusia sudah duduk. Ya. Jadi Lukas 22 ayat 69 ini mengesankan bahwa Yesus ketika berada di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, itu hanya sebuah kiasan. Bukan ketika Yesus di sorga. Buktinya mana? Ini di Injil Lukas, Yesus juga bilang, ketika kamu masih di bumi, Yesus sudah berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Mana ayatnya? Ini Lukas 22 ayat 69. Jadi ini mau seakan-akan ayat ini bisa membantah bahwa 14 ayat yang lain yang mengatakan di sorga Yesus berada di sebelah kanan Allah, itu hanya kiasan, nggak benar-benar. Ya, jadi ketika di sorga Yesus itu ya Allah yang Maha Kuasa itu sendiri, bukan berada di sebelah. Nah, di sebelahnya ini hanya istilah kiasan. Buktinya ketika masih di bumi, masih jadi manusia, loh itu di Lukas 22 ayat 69. Yesus berkata, Anak Manusia sudah duduk di sebelah yang Maha Kuasa. Padahal kan Yesus belum ke surga, kok sudah duduk? Nah, berarti artinya bukan betul-betul begitu. Kira-kira begitu. Nah, ini menarik saudara-saudariku, ya. Kalau saudara-saudariku membuka terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia edisi yang lain, yaitu edisi Bahasa Indonesia Masa Kini, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia juga, itu tertulisnya bukan seperti yang tertulis di terjemahan baru. Di terjemahan baru tertulisnya, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 22 ayat 69. Sedangkan di versi yang Bahasa Indonesia Masa Kini, tertulisnya adalah Anak Manusia akan duduk di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Ya.
Jadi ada ayat sama-sama lembaga Alkitab Indonesia tuh. Yang satu mengatakan sudah duduk, tapi terjemahan yang lain mengatakan akan duduk. Nah, kalau akan duduk, maka ayat ini tidak bertentangan dengan 14 ayat yang lain. Karena Yesus berada di sebelah Allah yang Maha Kuasa itu bukan ketika Yesus jadi manusia di bumi, tapi ketika sudah di sorga. Maka yang benar adalah akan. Nah, bagaimana dengan penyelidikan kalau kita membaca teks Yunaninya? Di teks Yunaninya jelas juga. Itu berbicara tentang akan. Begitu juga kalau di teks bahasa Inggris ya. Saya buka di dalam berbagai bahasa Inggris. Salah satunya tertulis demikian. Lukas 22 ayat 69. But in the future, the sons of man will be seated at the right hand of the power of God. Ya, jadi jelas dikatakan di situ. The son of man will be seated. Akan duduk. Will. Kalau di yang versi King James Version itu tadi di versi Bible English ya. Basic English Version. Kalau yang di versi King James Version dikatakan shall. Bukan pakai will dia tapi pakai shall. Artinya sama. Akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bukan sudah duduk ya. Jadi terjemahannya jelas dirubah. Ya, saya belum sempat nanya ini kalau soal ayat ini kepada LAI. Hayo orang-orang di lembaga Alkitab Indonesia, apa maksudnya ini kok dirubah ya? Bahasa Inggris terjemahannya harusnya akan duduk. Di yang bahasa Indonesia masa kini lembaga Alkitab Indonesia juga mengatakan akan duduk ya. Tapi kok di yang terjemahan baru dirubah itu. Kata akan dijadi sudah duduk. Saya belum sempat menanyakan ya. Tapi yang jelas ada perubahan. Itu contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini menarik sekali sudah sering. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 9. Itu berbicara tentang malaikat yang akan diutus oleh Allah. Jadi begini bunyinya. Di Yesaya 63 ayat 9, 8 sampai 9 yang tertulis di Alkitab terjemahan baru ini. Sekarang tulisannya begini. Maka ia maksudnya adalah Allah ya. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Saya ulangi ya, bunyinya perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik penekanan saya. Yesaya 63 ayat 8 sampai 9 di teks Lembaga Alkitab Indonesia yang terjemahan baru. Maka ia, maksudnya Allah ya, menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Jadi tegas di ayat ini dikatakan, Yesaya 63 ayat 9 dikatakan, bukan seorang duta atau utusan. Jadi yang datang menjadi juru selamat itu bukan duta atau utusan, melainkan Allah sendiri. Nah, saudara-saudariku, ternyata ini ayat sudah dirubah. Di dalam terjemahan yang lebih lama. Pada terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan tahun 1958 sampai 1970. Yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 9 ini adalah malak al-hadiratnya memelihara mereka. Malaikat di hadiratnya Allah. Jadi yang terjemahan baru mengatakan bukan duta atau utusan. Tapi di terjemahan yang lama mengatakan malaikat di hadiratnya Allah. Malak al-hadiratnya. Malak atau malaikat itu artinya utusan. Tentu siapa saja kita bisa membedakan sekali.
maknanya sangat berbeda. Terjemahan yang lama mengatakan malaikat di hadiratnya. Sedangkan terjemahan yang baru mengatakan bukan duta atau utusan, tetapi dia sendiri. Betapa sangat berbeda perubahannya. Mengubah makna, mengubah arti. Utusan, ya jadi malaikat itu artinya utusan. Dirubah menjadi bukan duta atau utusan, melainkan ia sendiri. Perhatikan saudara. Ini kelakuan lembaga Alkitab Indonesia. Saya tidak mengatakan lembaga ya. Ada oknum-oknum di dalamnya. Yang memang mengubah. Ya. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Kalau di versi King James Version, Yesaya 63 ayat 9, itu ada tertulis demikian. Holy Bible King James Version. So he, maksudnya God ya. So he became their savior in all their affliction. He was afflicted. And the angel of his presence saved them. The angel of his presence. Malaikat di hadiratnya. Atau utusan yang ada di hadirat Allah. Ya. Jadi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang tahun 1958 sampai 1970-an itu sesuai dengan terjemahan King James Version. Malak al-hadiratnya atau malaikat yang ada di hadirat Allah. The angel of his presence. Sekali lagi, the angel of his presence. Jadi yang datang itu, yang jadi Yesus itu utusan. Angel dikatakan. Malak. Ya, tetapi sayang sekali. Di terjemahan baru dikatakan dengan sangat nekat. Dirubah ayat itu. Menjadi, apa tadi? Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah. Saudara-saudariku tentu bisa menyimpulkan sendiri. Apa maksud dari perubahan ini? Dan inilah yang terjadi. Inilah kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai Kristen. Tetapi, jika diukur dengan kata-kata Yesus tadi, Matius 5 ayat 37. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan pribadi orang-orang yang mengubah ayat-ayat Alkitab. Karena di dalam surat Efesus dikatakan, musuh saya bukan manusia, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi yang mempengaruhi orang supaya mengubah teks-teks kitab suci itu adalah roh-roh jahat di udara. Manusia-manusia yang mengubah ini, mereka hanya diperalat, hanya menjadi alat kejahatan yang dilakukan oleh roh-roh jahat itu. Ya. Tapi yang saya bisa lakukan, saya hanya menyampaikan, saudara-saudariku, 3 contoh ini tadi. Ada beberapa contoh yang lain. Jadi kembali menjawab pertanyaan, apakah benar Alkitab ini ada teks-teks yang sudah dirubah? Jawabannya dengan tegas saya katakan iya. Contohnya 3 ayat tadi ya. Tadi saya berikan contoh 3 ayat, apa aja tadi? Lukas 22 ayat 69 ya. Harusnya dikatakan akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Tapi dirubah menjadi sudah duduk di sebelah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian juga 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang meskipun sudah diakui bahwa itu adalah ayat sisipan, tapi masih terus dipertahankan sampai sekarang. Meskipun dikasih dalam kurung. Saya tunjukkan lah. Mungkin ya 1 Yohanes 5 ayat 7 ada dalam kurungnya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini.
Saudara bisa lihat ya. Nanti dibuka sendiri aja ya. Nggak jelas ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu dikasih dalam kurung. Ya, dan kemudian yang ketiga adalah Yesaya 63 ayat 9. Yang harusnya tertulis angel of his presence atau malaikat di hadirat Allah. Jadi yang turun menjadi manusia itu adalah malaikat di hadirat Allah. Jadi memang yang menyelamatkan manusia, tapi bukan Allah yang menjelma menjadi manusia, bukan. Allah mengutus malaikatnya. Jadi juru selamat sejati adalah Allah. Tapi Allah berkarya melalui malaikatnya. Yesaya 63 ayat 9. Tetapi itu dirubah menjadi bukan duta atau utusan, tetapi Allah sendirilah. Saudara bisa melihat dari mana roh yang mengubah ini. Jelas ini adalah roh dari roh iblis. Orang-orang tangan-tangan yang mengubah ini sedang dikuasai oleh roh yang bukan dari Roh Kudus. Orangnya tidak saya salahkan. Sebab saya tahu segala kejahatan, segala penipuan. Tidak ada manusia yang bisa menipu, yang bisa berbuat jahat. Jika tidak dipengaruhi, jika tidak sedang dalam kuasa daripada si jahat. Yaitu iblis. Baik, demikian sahabat-sahabat, teman-teman, buat yang menanyakan pertanyaan itu, benarkah bahwa Alkitab sudah ada ayat yang dirubah? Pada kesempatan ini saya sudah memberikan bukti dan jawaban yang tegas. Bahwa jawabannya adalah iya, benar.